Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Andi dan Rina. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana, berdinding papan dan berlantai semen. Penghasilan Andi sebagai tukang ojek pangkalan tak menentu. Sementara Rina sesekali menerima pesanan kue dari tetangga untuk menambah pemasukan. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Setiap hari mereka harus mengatur uang seadanya untuk makan, membayar listrik, dan membayar sewa rumah yang selalu menunggu di ujung bulan. Meski begitu, senyum tetap tersungging di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengeluh, hanya berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Namun, kesederhanaan mereka sering menjadi bahan cibiran para tetangga. "Wah, kalau hidup cuma begitu-begitu saja, kapan kayanya?" ejek Buati, tetangga sebelah rumah yang selalu merasa lebih unggul. Yang lain pun ikut tertawa, tanpa tahu betapa sakitnya perasaan Rina dan Andi saat mendengarnya. Mereka hanya diam, saling menggenggam tangan, dan menatap satu sama lain. "Sabarin," bisik Andi lembut. "Kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi aku janji, aku nggak akan berhenti berusaha." Hari-hari berlalu dalam kesederhanaan, tapi juga dalam keteguhan hati. Mereka percaya bahwa di balik penderitaan ada jalan menuju harapan. Setiap pagi, suara ejekan itu sudah seperti alarm bagi Andi dan Rina. Rin, hari ini bikin kue berapa biji? Cukup buat bayar listrik nggak?" teriak Buati sambil tertawa lebar di depan warung. "Kalau Indi mana, masih mangkal aja ya, nggak capek hidup gitu-gitu aja," tambah Bu Erna, tetangga lainnya yang selalu ikut-ikutan. Rina hanya tersenyum, meski hatinya pedih. Ia mengerti, mereka meremehkan bukan karena lebih baik, tapi karena merasa punya segalanya: rumah permanen, mobil, dan pekerjaan tetap suami mereka. Setiap sore, saat Rina menyapu halaman, ia mendengar mereka membicarakannya seolah-olah ia tidak punya harga diri. Miskin tapi sok bahagia. "Malulah. Ya malulah, kalau aku sih nggak kuat hidup semiskin itu." Andi, yang baru pulang dari mengantar penumpang, mendengar itu. Ia menghentikan motornya, menatap istrinya, dan berkata lirih, "Kita nggak bisa nutup mulut orang, tapi kita bisa buktikan kalau mereka salah." Rina mengangguk. "Aku percaya sama kamu. Kita hadapi semua ini bareng-bareng." Di malam hari, mereka duduk di teras rumah sambil minum teh panas. Meskipun suara tawa tetangga masih terdengar mengejek dari kejauhan, keduanya memilih untuk diam. Dalam hati, mereka berjanji tidak selamanya mereka akan dipandang sebelah mata. Dan saat itulah, rencana besar dalam hidup mereka mulai lahir tanpa ada yang tahu. Setiap senyum yang Rina berikan bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan tameng agar orang lain tak melihat lukanya. Begitu juga Andi di balik sapaannya yang ramah. Tersimpan kelelahan dan rasa kalah yang ia sembunyikan rapat. Malam itu, hujan turun deras, atap bocor, dan hanya ada satu nasi bungkus di atas meja. Rina menyuruh Andi makan lebih dulu, tapi Andi bersikeras mereka makan bersama, meski harus berbagi suapan. "Rin, kamu pernah capek nggak hidup begini terus?" tanya Andi pelan. Suara hujan menutup kegundahannya. Rina tersenyum, air matanya hampir jatuh. "Capek, tapi aku lebih capek kalau menyerah." Andi menggenggam tangan istrinya. "Aku nggak akan biarkan kamu terus hidup begini. Aku janji akan berubah. Aku sudah dapat ide. Mungkin kecil, tapi bisa jadi jalan kita." Rina menatapnya, penuh harap. "Apapun itu, aku ikut. Asal bareng kamu." Beberapa hari kemudian, Andi mulai menyusun rencana kecil. Ia belajar dari YouTube, membaca artikel, dan tanya-tanya ke teman lamanya tentang jualan online. Ia ingin jualan spare part motor bekas yang masih layak pakai. Modalnya hanya keyakinan dan sedikit tabungan sisa bayar kontrakan. Rina pun mulai ikut bantu. Ia belajar cara promosi di media sosial, memotret barang dengan ponsel tuanya, dan membuat deskripsi dagangan. Mereka berdua tahu, usaha mereka mungkin tampak sepele, tapi itu adalah harapan mereka yang tak ternilai. Meski tiap hari masih dihina, mereka tetap tersenyum. Luka mereka perlahan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Karena mereka percaya, kesedihan hari ini adalah kisah inspirasi untuk esok hari. Hari demi hari berlalu,
Andi dan Rina mulai menjalankan usaha kecil mereka. Awalnya hanya 1-2 barang yang laku, itu pun dengan harga miring. Tapi mereka tidak patah semangat. Setiap malam, Rina mencatat pesanan dengan teliti. Sementara Andi mengepak barang bekas yang sudah dibersihkan dan diuji. Satu hari, seorang pembeli dari luar kota menghubungi mereka. "Mas, saya butuh spare part ini banyak, bisa suplainya rutin tiap minggu?" Tanya suara di telepon. Andi menatap Rina yang berdiri di sampingnya. Matanya berbinar. "Bisa, Pak. Kami siap." Itulah titik baliknya. Pesanan mulai berdatangan. Bukan hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar pulau. Mereka mulai dikenal di forum-forum otomotif sebagai penjual jujur dengan harga bersahabat. Nama toko online mereka mulai naik daun. Uang mulai masuk perlahan tapi pasti. Tabungan mereka bertambah, dan Andi bisa membeli alat-alat kerja yang lebih baik. Mereka tidak lagi makan dengan satu nasi bungkus berdua, tapi sudah bisa menikmati makan malam di warung kecil sambil tersenyum lega. Namun, tetangga masih menertawakan mereka. "Lihat tuh, jualan barang bekas. Dikira bisa kaya," sindir Bu Wati sambil tertawa bersama Bu Erna. Andi hanya tersenyum. Rina memeluk suaminya sepulang dari pasar. Kita tidak perlu menjawab mereka sekarang. Waktu yang akan bicara, dan waktu pun perlahan mulai menunjukkan kekuatannya. Dari rumah sempit yang bocor, dari cibiran yang menghujam hati, kini mereka mulai melihat secercah cahaya. Bukan hanya karena uang, tapi karena harapan yang mulai terasa nyata. Mereka tidak lagi hanya bertahan, mereka sedang naik, dan ini baru permulaan. 3 bulan sejak pertama kali mereka memulai usaha, hidup Andi dan Rina berubah drastis. Gudang kecil di belakang kontrakan kini penuh dengan barang. Mereka bahkan mempekerjakan 2 anak muda dari kampung untuk membantu pengemasan dan pengiriman. Omset yang awalnya ratusan ribu, kini mencapai belasan juta rupiah per minggu. Andi mulai bekerja sama dengan bengkel dan toko onderdil besar, sementara Rina mengelola keuangan dan promosi di media sosial dengan cermat. Setiap langkah mereka semakin mantap, karena dilakukan dengan tekun dan jujur. Pagi itu, mobil pickup berhenti di depan rumah mereka. Bukan mengantar barang, tapi menjemput. Andi dan Rina resmi pindah ke rumah yang baru mereka beli lebih besar, permanen, dan nyaman. Rumah impian yang dulu hanya bisa mereka bayangkan. Saat hujan bocor dan atap bergoyang. Saat mobil membawa mereka pergi, para tetangga hanya bisa terdiam. Bu Wati berdiri di teras, melihat mobil Andi melintas, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bu Erna melirik dengan wajah heran bercampur iri. "Rumah baru? Mobil sendiri. Itu beneran Andi?" bisik salah satu warga. Rina hanya menatap keluar jendela, lalu menggenggam tangan suaminya. "Akhirnya, kita bisa keluar dari semua ini." Andi tersenyum. "Kita nggak pernah hina mereka, tapi biar mereka tahu, Tuhan nggak tidur." Usaha yang dulu dicibir, kini jadi pintu rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan. Semua berawal dari kesabaran dan kerja keras, dan hasilnya kini telah menjawab semua ejekan yang pernah mereka telan diam-diam. 3 bulan sejak usaha mereka dimulai, Andi dan Rina kini dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang suku. Cadang motor bekas berkualitas, nama toko mereka viral di media sosial setelah seorang influencer otomotif memberi review positif tanpa diminta. Sejak itu, pelanggan datang dari seluruh penjuru Indonesia. Kini, Andi tidak lagi mengantar barang sendiri dengan motor butut. Ia memiliki 3 kurir, 1 mobil operasional, dan 1 kendaraan pribadi untuk keperluan keluarga. Rina sudah tak lagi membuat kue kecil-kecilan, tapi kini membuka pelatihan daring untuk ibu rumah tangga yang ingin belajar berbisnis dari rumah. Suatu pagi, mereka kembali ke kampung lama bukan untuk tinggal, tapi untuk membagikan paket, sembako, dan memberikan bantuan modal kecil bagi warga yang membutuhkan. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir hanya bisa terpaku. Bu Wati, yang paling vokal dulu, kini berdiri kaku di teras, menyapa dengan suara pelan. Rena. Eni, wah, udah sukses sekarang ya? Hebat." Rina hanya tersenyum ramah, tanpa dendam. "Alhamdulillah Bu, kami masih belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lain juga." Andi menambahkan,
Dulu kami dihina miskin. Sekarang, kami datang bukan untuk balas dendam. Kami cuma ingin buktiin bahwa kesabaran dan kerja keras pasti membuahkan hasil. Desa itu mendadak sunyi. Suara tawa mengejek yang dulu kerap terdengar, kini berubah jadi kekaguman dan rasa malu. Tak ada yang menyangka, pasangan yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini berdiri tegak sebagai inspirasi. Hidup mereka telah berbalik. Sentu, Ioi Tenta Derajaci. Bukan karena keberuntungan semata, tapi karena pilihan untuk tidak menyerah saat dunia menertawakan. Waktu terus berjalan. Nama Andi dan Rina kini tak hanya dikenal di kalangan pembeli, tapi juga di berbagai komunitas wirausaha. Mereka sering diundang untuk berbicara di seminar, menceritakan kisah perjuangan dari nol hingga menjadi pengusaha sukses. Namun, di balik semua pencapaian itu, Andi dan Rina tetap rendah hati. Mereka tahu dari mana mereka berasal, dari rumah sempit, hinaan tetangga, dan malam-malam lapar yang hanya bisa mereka lalui dengan doa dan pelukan. Pada suatu kesempatan, Andi dan Rina diundang oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan wirausaha di kampung mereka sendiri. Aula desa penuh sesak. Bu Wati dan Bu Erna duduk di bangku paling belakang, menunduk, malu, tapi ingin tahu. Ketika giliran Andi bicara, ia hanya berkata satu kalimat yang membuat ruangan hening. Balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan pembuktian bahwa kita bisa, walau dulu dianggap tak akan pernah jadi apa-apa. Rina menambahkan, kami tidak pernah membalas cemoohan kalian dulu, bukan karena lemah, tapi karena kami percaya waktu akan memperlihatkan segalanya. Setelah acara selesai, Bu Wati mendekati mereka dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya, Rin. Dulu saya suka ngomong yang gak kenggak. Rina menggenggam tangannya. Saya sudah lama maafkan. Bu, terima kasih. Karena dulu ibu membuat kami semakin semangat. Hari itu, semua orang sadar bahwa tak ada yang lebih menyakitkan bagi para pencemooh, selain melihat orang yang mereka remehkan, kini berdiri di atas panggung sebagai pemenang. Dan untuk Andi dan Rina, inilah balas dendam terindah. Kesuksesan yang mereka raih dengan kejujuran, kerja keras, dan hati yang tetap bersih.